Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlanisa, anak manajemen bisnis, kelas MJ 608, prodi PJJ Manajemen S1. Di sini saya ingin membuat video presentasi untuk jawaban UAS dengan mata kuliah akuntansi manajemen. Judul presentasi saya yaitu kasus PT Boga Sejahtera Lini Produk EcoWrap. Soal nomor 1 bagian 1, perencanaan laba di awal tahun dengan data harga jual 5.000 per unit, biaya variabel 3.000 per unit, biaya tetap 40 juta per bulan, target penjualan 50.000 unit per bulan. Margin kontribusi per unit 5.000 dikurang 3.000 sama dengan 2.000. Rasio margin kontribusi sama dengan 2.000 per 5.000 sama dengan 40%. Bagian A, break even point atau BEP. BEP atau unit biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit 40 juta dibagi 2.000 sama dengan 20.000 per unit. BEP-nya rupiah sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi sama dengan 40 juta dibagi 40% sama dengan 100 juta. Kesimpulannya, PT Boga Sejahtera harus menjual minimal 20.000 unit EcoWrap setara 100 juta penjualan per bulan agar tidak rugi maupun untung atau titik impas. Bagian B, unit untuk mencapai target laba 20 juta. Unit target sama dengan biaya tetap ditambah target laba ditambah margin kontribusi per unit. Unit target 40 juta ditambah 20 juta dibagi 2.000 sama dengan 60 juta dibagi 2.000 sama dengan 30.000 per unit. Margin of safety terhadap target penjualan 50.000 unit. MOS-nya 50.000 unit dikurang 30.000 unit sama dengan 20.000 unit atau rasio MOS sama dengan 20.000 per 50.000 sama dengan 40%. Apakah realistis? Ya, target ini realistis. Untuk mencapai laba 20 juta per bulan, perusahaan hanya perlu menjual 30.000 unit, jauh di bawah target penjualan 50.000 unit per bulan. Bahkan jika target penjualan 50.000 unit tercapai, perusahaan memiliki margin of safety sebesar 20.000 unit atau 40% di atas titik penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai target laba tersebut. Sehingga ada ruang aman apabila realisasi penjualan sedikit meleset dari target. Selanjutnya soal nomor 1 bagian 2, evaluasi efisiensi di pertengahan tahun. Standarnya 1 unit membutuhkan 0,2 kg bahan baku dengan harga standar 10.000 per kilo. Realisasi Juni 48.000 unit diproduksi, bahan baku terpakai 10.000 kg. Harga aktualnya 10.500 per kilogram. Kuantitas standarnya 48.000 unit dikali 0,2 kg sama dengan 9.600 kg. Bagian A-nya material price variance dan material quantity variance. MPV-nya harga aktual dikurangi harga standar sama dengan kuantitas aktual. 10.500 dikurang 10.000 dikali 10.000 kilogram sama dengan 5 juta tidak menguntungkan atau unfavorable. MKV-nya kuantitas aktual dikurang kuantitas standar dikali harga standar 10.000 dikurang 9.600 dikali 10.000 sama dengan 4 juta, tidak menguntungkan atau unfavorable. Verifikasi total selisih 5 juta
5 juta ditambah 4 juta sama dengan 9 juta sesuai dengan selisih biaya aktual. 10.000 kg dikali 10.500 sama dengan 105 juta dikurangi biaya standar 9.600 kg dikali 10.000 sama dengan 96 juta sama dengan 9 juta per unit. Bagian B-nya, apakah argumen manajer produksi didukung sepenuhnya? Jawabannya tidak sepenuhnya didukung. Manajer produksi berargumen bahwa seluruh selisih biaya disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku di pasar di luar kendali bagian produksi. Namun hasil perhitungan menunjukkan bahwa selisih biaya terdiri dari dua komponen. Yang pertama, MPV sebesar 5 juta per unit. Ini memang murni disebabkan oleh kenaikan harga pasar akibat kelangkaan pasokan, sehingga wajar berada di luar kendali bagian produksi. Umumnya tanggung jawab bagian pembelian atau purchasing. Yang kedua, MKV sebesar 4 juta per unit ini disebabkan oleh pemakaian bahan baku aktual 10.000 kg yang melebihi kuantitas standar 9.600 kg. Untuk output yang sama, pemborosan pemakaian bahan baku ini berada di bawah kendali bagian produksi. Misalnya karena inefisiensi proses, kualitas mesin, atau keterampilan operator. Dengan demikian, dari total selisih 9 juta, hanya 5 juta atau 56% yang benar-benar disebabkan faktor harga pasar di luar kendali produksi. Sedangkan 4 juta atau 44% adalah akibat inefisiensi kuantitas yang menjadi tanggung jawab bagian produksi. Argumen manajer produksi tidak dapat diterima sepenuhnya. Soal nomor 1 bagian 3. Keputusan strategis di akhir tahun, make or buy. Tawaran pemasok 800 per unit untuk 50.000 unit per bulan, biaya produksi sendiri per unit saat ini. Komponen biayanya bahan baku langsung, biaya per unitnya 400, relevan ya. Tenaga kerja langsung, biaya per unitnya 250, relevan ya. Overhead pabrik variabel, biaya per unitnya 100, relevan ya. Overhead pabrik tetap dialokasikan, biaya per unitnya 150, relevan tidak unavoidable. Karena biaya overhead tetap 150.000 per unit, tetap akan terjadi meskipun produksi komponen ini dihentikan. Fasilitas tetap dipakai untuk lini produksi lain, biaya ini tidak relevan atau unavoidable cost dan harus dikeluarkan dari analisis. Bagian A, perbandingan biaya relevan. Biaya relevan membuat sendiri 400 ditambah 250 ditambah 100 sama dengan 750 unit. Biaya membeli dari pemasok 800 per unit, selisihnya 800 dikurang 750 sama dengan 50.000 unit, membuat sedikit sendiri lebih murah 50.000 per unit. Dampak finansial per bulan 50.000 unit 50.000 per unit dikali 50.000 unit sama dengan 2.500.000 per bulan. Rekomendasi PT Boga Sejahtera sebaiknya tetap memproduksi sendiri komponen tutup kemasan tersebut. Jika beralih membeli dari pemasok, perusahaan akan menanggung biaya tambahan sebesar 2.500.000 per bulan atau 30 juta per tahun tanpa manfaat finansial karena biaya overhead tetap harus dibayar terlepas dari keputusan ini. Soal 2, analisis PT Boga Sejahtera. Yang pertama, faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menambah kapasitas 20%. Bagian 1, permintaan pasar. Apakah kenaikan kapasitas 20% menjadi 60.000 unit benar-benar dapat diserap pasar? Mengingat target saat ini 50.000 unit dan BEP hanya 20.000 unit. Bagian kedua, biaya tetap tambahan, investasi kapasitas baru, mesin, sewa tambahan, supervisor akan menaikkan biaya tetap sehingga BEP perlu dihitung ulang dan margin of safety dapat mengecil. Bagian 3, ketersediaan bahan baku. Mengacu pada temuan bagian 2, pasokan plastik daur ulang sempat langka dan harganya naik. Menambahan kapasitas berisiko memperparah tekanan pasokan dan harga bahan baku. Bagian keempat, return on investment atau ROI dan payback period dari investasi tambahan kapasitas dibandingkan proyeksi tambahan laba. Bagian 5, kapasitas dan kesiapan tenaga kerja atau operasional untuk mendukung volume produksi lebih besar tanpa menambah masalah efisiensi atau variance seperti pada bagian 2.
sumber pendanaan investasi dan dampaknya terhadap arus kas perusahaan. Yang terakhir, risiko persaingan pasar, apakah menambahan pasokan dapat menekan harga jual akibat oversupply. Soal 2, ini yang analisis masih dengan nomor 2. Yang tadi pertama, yang ini nomor 2-nya, langkah perbaikan untuk menaikkan material quantity variance. Bagian pertama, pelatihan dan supervisi operator produksi secara berkala agar proses pemotongan atau pencetakan bahan baku lebih presisi dan mengurangi bahan terbuang atau scrap. Yang bagian kedua, perawatan preventif atau preventive maintenance mesin produksi secara rutin, karena mesin yang kurang terawat cenderung menyebabkan pemborosan bahan baku. Bagian ketiga, evaluasi dan pemutakhiran standar kualitas bahan baku secara berkala agar tetap realistis sesuai kondisi mesin dan proses produksi terkini. Bagian keempat, penerapan sistem pemantauan pemakaian bahan baku secara real time atau wasted tracking untuk mendeteksi penyimpangan yang lebih cepat sebelum menjadi masalah besar. Yang terakhir, perbaikan kualitas bahan baku input, bekerja sama dengan pemasok bahan baku yang lebih konsisten kualitasnya, karena bahan baku dengan kualitas tidak stabil dapat meningkatkan tingkat kegagalan atau pemborosan produksi. Bagian ketiga dan keempatnya, resiko nomor 3 dan 4, risiko jangka panjang dari keputusan mempertahankan produksi internal. Meskipun keputusan make or buy pada bagian 3 menunjukkan produksi sendiri lebih murah 50.000 per unit saat ini, manajemen tetap perlu memantau risiko jangka panjang berikut. Bagian pertama, perubahan struktur biaya di masa depan. Kenaikan harga bahan baku, upah tenaga kerja, atau biaya energi dapat mengubah kalkulasi biaya relevan sehingga keunggulan 50.000 unit bisa hilang atau bahkan berbalik menjadi lebih mahal. Bagian kedua, penurunan harga penawaran pemasok. Seiring skala ekonomi pemasok meningkat, harga tawaran 800 per unit berpotensi turun di masa depan sehingga opsi membeli menjadi lebih menarik. Bagian ketiga, risiko keusangan teknologi atau technological obsolescence. Pemasok eksternal mungkin menggunakan teknologi produksi yang lebih efisien sehingga kualitas atau efisiensi biaya mereka dapat melampaui produksi internal seiring waktu. Dan yang terakhir, opportunity cost, kapasitas pabrik yang dipakai untuk komponen ini membatasi fleksibilitas perusahaan bila muncul peluang produk lain yang lebih menguntungkan. Risiko operasional internal, ketergantungan pada kondisi mesin dan tenaga kerja internal membawa risiko downtime, cacat produksi, atau varians biaya seperti ditemukan pada bagian 2 yang dapat mengikis keunggulan biaya 50.000 unit tersebut. Perlunya evaluasi berkala. Keputusan make or buy bukan keputusan sekali jalan. Manajemen perlu mereview perbandingan biaya relevan secara periodik atau misalnya tiap tahun untuk memastikan keputusan tetap optimal. Dan yang kelima, proyeksi pertumbuhan laba 25% tahun depan. Target laba baru 20 juta dikali 1,25 sama dengan 25 juta per bulan. Unit target biaya tetap ditambah target laba baru dibagi margin kontribusi per unit. Unit targetnya 40 juta ditambah 25 juta dibagi 2.000 sama dengan 65 juta dibagi 2.000 sama dengan 32.500 per unit. Apakah realistis? Ya, target ini masih realistis dengan asumsi harga jual dan struktur biaya tetap sama. Perusahaan hanya perlu menjual 32.500 unit per bulan untuk mencapai pertumbuhan laba 25%, masih jauh di bawah kapasitas target penjualan saat ini sebesar 50.000 unit per bulan. Tersisa margin of safety 17.500 unit atau 35%. Target ini bahkan dapat dicapai tanpa perlu menambah kapasitas produksi selama volume penjualan aktual tetap mendekati target 50.000 unit per bulan. Yang berikut referensinya sudah saya terapkan. Ada beberapa referensi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.